panggilan pemeriksaan di KPK. Gimana nih Bang? Mungkin Abang sendiri ya, terkait adanya dugaan. Saya jelaskan ya. Tadi kan senior saya sudah menjelaskan bahwa adanya satu upaya dari penegak hukum untuk mengungkap dugaan tindak pidana kejahatan di sini ya. Tapi kemudian ini dibungkus kembali ya dengan laporan dan gugatan ya. Kami sebutkan ini adalah dugaan kejahatan white collar crime ya, artinya ini berbeda dengan blue collar crime ya. Jadi kalau biasanya pelaku white collar crime ini pinter-pinter nih ya. Perlu saya sampaikan, satu laporan Dr. Reza dilawan 4 laporan 3 gugatan, luar biasa kan. Nah artinya ada upaya-upaya penutupan kejahatan-kejahatan yang akan dilawan Dr. Reza dan Dr. Otobah Mufid. Saya pikir itu. Bang, mungkin terakhir besok juga kan adanya sidang lanjutan dari pidananya, apalagi besok kan tuntutan dari jaksa. Mungkin gimana nih Bang? Mantan jaksa. Atau saya tambahkan sedikit sebelum sampai ke mantan jaksa ya. Jadi selama ini kan dalam gugatan dikatakan bahwa terdakwa ini kan membuli Dr. Reza ya. Dr. Reza dibully. Nah, jadi besok kita bisa lihat tuntutannya, mudah-mudahan betul bahwa tuntutannya akan tinggi. Karena jaksa meyakini, tadinya kan di awal dia nggak yakin nih bahwa terdakwa itu tugasnya membuli. Tapi karena jaksa juga dibully selama persidangan, hakim dibully dalam persidangan, berarti jaksa akan berkeyakinan bahwa ini memang profesinya tukang bully. Ya, kalau tukang bully kemungkinan besar tuntutannya akan tinggi. Ya, tingginya setinggi apa, pas tinggi langit atau setinggi apa nggak tahu, nanti jaksa yang mantan yang menyampaikan tambahannya. Harapannya berapa? Besok adalah acara agenda penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Nah, ini adalah napas terakhir dari penuntut umum sebelum dia melangkah upaya hukum lainnya. Artinya apa? Maksimal dia berjuang untuk menyatakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Nikita Mirzani dan Ismail itu nyata-nyata telah melanggar tindak pidana. Jadi masalah penuntutan itu ada di kewenangan oleh jaksa penuntut umum. Nah, sebelum nanti jaksa penuntut umum akan menyampaikan materinya, dia tuntutannya, dia akan menggambarkan perbuatan-perbuatan seperti apa sejak dari awal sampai kepada akhir persidangan, yaitu Nikita dengan segala sikap di persidangan. Nah, itu pertimbangan memberatkan dan meringankan. Nah, apabila semua sudah terurai, maka dia akan memberi tuntutan yang seberat-beratnya. Itu yang seberat-beratnya. Pertimbangan meringankan itu nanti ada di ranah majelis hakim. Tapi kewenangan seberat-beratnya itu dengan catatan perbuatan itu terbukti dari 3 perbuatan IT, 369 dan TPPU. TPPU itu udah terikat pasal yang memberatkan itu, sangat berat itu. Jarang terjadi seperti kasus ini dihadapin. Oleh karena itu, ini sidang menarik perhatian masyarakat. Ini sedang termasuk PK perkara tindak pidana yang penting. Oleh karena itu, penuntutan itu juga idealnya seorang penuntut umum itu akan memaksimalkan apa yang menjadi tuntutan hukumnya. Nah, besok kita lihat. Kita lihat. Jadi mungkin masalah KPK, tunggu kita singgung masalah KPK. Ini memang aneh katanya kalau ada panggilan. Biasanya KPK benar-benar sudah matang itu melihatnya. Gak bisa asal ngadu-ngadu langsung tanpa tahu siapa identitas yang berkomunikasi, tiba-tiba katanya dipanggil. Ini drama luar biasa memang. Menciptakan drama yang luar biasa, sehingga sepengetahuan kami KPK tidak semudah itu untuk memanggil. Dia memanggil kalau ada benar-benar punya landasan hukum. Ini hanya rekaman biasa, dilaporkan ke KPK. KPK katanya memanggil, gak mungkin. Tapi KPK sudah membuktikan bahwa mereka tidak ada memanggil, hanya minta supaya dilengkapi data-data jika ada. Itu aja. Jadi kami juga ketawa sebenarnya kalau KPK dikatakan memanggil pihak terdakwa Nikita. Itu tidak ada itu dipanggil. Oke? Kalau satu lagi, boleh tambahan? Besok ada tambahan media sosial boleh.
Oh, media sosial. Nah, jadi ini hukum acara Komal, silakan. Ini gini, mungkin ini kan terkait di media sosial ini kan sebenarnya gini, kita memang boleh nih berpendapat apapun terkait kasus ini, punya pandangan seperti apa terkait ada kasus ini. Tetapi yang perlu ditekankan adalah bahwa penggiringan terhadap Dr. Reza dan pada Dr. Mufid ini udah di luar dari konteks hukum. Itu sudah menyerang keluarga, menyerang hubungan antara Dr. Reza dan Dr. Mufid. Pemberitaan dengan konteksnya adalah mencemarkan atau menyerang kehormatan dari Dr. Reza maupun Dr. Mufid. Mungkin kami atau saya pribadi mengingatkan pada teman-teman agar tidak melakukan hal seperti itu, penggiringan opini yang berlebihan, yang terkesan memang mencemarkan nama Dr. Reza maupun Dr. Mufid. Jadi kalaupun memang ternyata tetap itu dilakukan, ya semua balik lagi kepada yang bersangkutan. Kalau memang sekiranya memang sudah berlebihan, ya memang ada konsekuensi hukumnya nanti. Ya intinya itu aja lah. Bang, besok hadir ya? Besok pasti teman-teman ya akan melihat para senior-senior saya di sini. Kalau kita nggak pulang ke Medan. Kalau ya pulang ke Medan. Tiket bang, kita kan pulang ke Medan. Tiket akan saya gugat kalau besok ada tuntutan. Harapan tuntut. Oh begini ya, tadi saya jelaskan predikat crime itu kan kami anggap adalah berdasarkan white collar crime. Artinya kami berharap penegak hukum dalam hal ini penuntut umum dan majelis hakim nantinya dalam putusan harus maksimal. Kenapa? Pelaku-pelaku kejahatan white collar crime ini susah disentuh, tetapi luas efeknya terhadap masyarakat. Saya pikir itu pesan yang penting bagi penegak hukum untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku-pelaku white collar crime. Seperti itu. Oke, bungkus. Makasih bang. Foto dulu bang. Bang, foto dulu bang, foto dulu.